Penggunaan pestisida yang kurang bijaksana seringkali menimbulkan masalah kesehatan, pencemaran lingkungan, dan gangguan keseimbangan ekologis, mengakibatkan terjadinya resistensi hama sasaran, resurgensi hama, terbunuhnya musuh alami, serta mengakibatkan peningkatan residu pada produk pertanian. Oleh karena itu, perhatian pada alternatif pengendalian yang lebih ramah lingkungan semakin besar untuk menurunkan penggunaan pestisida kimia sintesis. Tidak dipungkiri bahwa petani selama ini sudah tergantung pada penggunaan pestisida kimia untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Selain yang harganya mahal, pestisida kimia juga banyak memiliki dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Dilema yang dihadapi dalam usaha budidaya tanaman saat ini adalah di satu sisi, cara mengatasi masalah OPT adalah penggunaan pestisida kimia sintesis yang dapat menekan kehilangan hasil akibat OPT, tetapi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Di sisi lain, tanpa pestisida kimia sintesis akan relatif lambat bahkan sulit menekan kehilangan hasil akibat OPT. Padahal tuntutan masyarakat dunia terhadap produk pertanian menjadi bertambah tinggi terutama masyarakat negara maju. Tidak jarang, hasil produk pertanian kita yang siap ekspor ditolak hanya karena tidak memenuhi syarat mutu maupun kandungan residu pestisida yang melebihi ambang toleransi. Sebagian petani tidak menyadari dampak dari penggunaan pestisida kimia. Beberapa akibat dari pestisida kimia antara lain, hama menjadi kebal, peledakan hama baru, penumpukan residu bahan kimia di dalam hasil panen, terbunuhnya musuh alami, pencemaran lingkungan oleh residu bahan kimia, kecelakaan bagi pengguna, keracunan dan kematian pada manusia, keracunan dan kematian pada biota tanah, residu pestisida yang berdampak negatif terhadap konsumen, terhambatnya perdagangan hasil pertanian. Dari mana ini? Dari kebun ya? Iya, Bapak dari mana saja? Saya baru pulang antar anak ke sekolah. Kebetulan rencananya langsung mau ke kebun. Kebetulan nih saya mau tanya ke Bapak. Ada apa ya Pak ya? Saya dengar ada mahasiswa lagi magang di desa kita. Apa itu benar? Iya, kalau enggak salah namanya Pak Aldi. Beliau itu anaknya Pak Haji Gunawan dari desa sebelah. Dia lagi kuliah di STTP Malang dan lagi magang di desa kita. Ada apa ya Pak? Tidak juga, cuma dengar-dengar kalau Pak Aldi itu sudah mempengaruhi para petani desa kita. Apa itu benar? Maksudnya bagaimana? Katanya dia sudah suruh orang-orang jangan menggunakan pembasmi hama yang beli dari toko. Apa itu benar? Bukannya mempengaruhi, tapi beliau hanya memberikan informasi saja. Informasi apa? Tentang pestisida nabati, Apalagi itu? yaitu tentang pengendalian hama tanaman. Jadi Bapak sendiri sudah terpengaruh juga nih. Setelah saya pikir-pikir, informasi Pak Aldi itu betul juga. Benar apanya? Memangnya dia sudah tahu kondisi desa kita? Selamat pagi Bapak-Bapak. Wah, lagi pada ngomongin apa nih? Serius banget. Enggak ada apa-apa kok. Kebetulan saya mau ke kebun, ketemu sama Pak Kelipus di sini. Oh, oke deh kalau begitu. Saya pamit dulu ya, mau lanjut lari paginya. Silakan Pak, hati-hati. Terima kasih, sampai jumpa. Bagaimana menurut Pak Kelipus? Saya sendiri tidak setuju. Apa ada jaminan kalau tanaman kita bebas dari hama? Wah, kalau itu saya juga belum tahu pasti Pak Kelipus. Bapak kan tahu sendiri bagaimana selama ini kita basmi hama tidak ada masalah kan? Benar sih,
tapi katanya yang kita gunakan dampaknya tidak baik. Tidak bagus bagaimana? Buktinya tanaman kita tetap berhasil kok. Lagian kita perlu untung. Emang benar sih, kalau mau kejar keuntungan besar, tentu akan lebih baik menggunakan pestisida kimia. Tapi bagaimana dampaknya dengan kesehatan? Tapi kan tidak mati kan? Bisa jadi. Selama ini saya baik-baik aja kok. Tapi katanya yang saya dengar, dampaknya itu fatal loh, Pak. Ada yang keracunan, sampai ada yang bisa mematikan, Pak. Jangan pikir dulu. Yang penting sekarang tanaman kita aman dari hama dan hasil panen tetap banyak. Baiklah, tapi saya lebih mementingkan kesehatan. Karena sebagian hasil panen juga saya konsumsi sendiri bersama keluarga. Kan kasihan kalau kita harus meracuni diri kita dan keluarga. Dampaknya emang belum terasa sekarang, tapi perlahan-lahan akan kita rasakan. Buktinya sekarang, udah banyak penyakit yang aneh-aneh dan mematikan. Nggak seperti zaman orang tua kita dulu. Iya, tergantung cara saja Pak. Oh iya, bagaimana kalau sebentar nanti kita main ke rumahnya Pak Jaya? Sekalian kita tanya mengenai pestisida. Boleh, nanti sebentar sore saja Pak. Oke, kalau begitu saya ke kebun dulu ya. Ntar keburu panas. Sampai nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan Mas. Iya. Mari Pak, silakan duduk. Ya. Pak sendirian di rumah? Iya nih, kebetulan istri lagi ikut rapat di kantor kelurahan. Oh gitu. Gini Pak, saya rencana mau ke papan konsultasi ini. Saya lihat para petani di desa kita ini kalau membasmi hama menggunakan bahan-bahan kimia ya. Itulah Pak, dari dulu sudah menjadi kebiasaan mereka tuh. Juga rencana mau mengajak mereka ini sama kita belajar untuk membuat pestisida nabati. Saya setuju, soalnya beberapa hari yang lalu ada petani yang minta diajarkan pembuatan pestisida nabati. Oh iya, bagus kalau begitu. Biar nanti sekalian kita sampaikan ke mereka tentang dampak dari apa yang mereka pakai selama ini. Pestisida kimia itu merupakan salah satu pestisida yang berbahan kimia. Artinya di situ adalah mengandung racun. Jadi itu bukan obat ya sebenarnya, itu adalah racun untuk serangga. Nah karena itu mengandung racun maka mesti akan berdampak pada lingkungan, pada manusia juga dan pada ternak. Nah dampak yang paling berat adalah kerusakan jaringan baik bagi manusia maupun ternak. Yang kedua, dampak yang kedua adalah lingkungan. Kondisi lingkungan yang sudah tercemar dengan bahan-bahan kimia itu sangat merugikan ya bagi makhluk hidup yang lainnya. Ya karena nanti apabila terjadi pemberantasan oleh bahan kimia maka semua makhluk hidup akan mati, baik itu yang berupa hama atau pengganggu tanaman maupun musuh alami. Sehingga karena musuh alaminya habis maka perkembangan hama akan semakin pesat. Nah itu dampaknya seperti itu. Nah kalau sudah begitu maka nanti akan terjadi peledakan hama di beberapa tempat. Nah yang lebih parah lagi karena musuh alami nggak ada, hamanya berkembang biak, lama-lama pestisida kimia itu akan jadi kebal. Jadi ada satu tingkat kekebalan yang oleh hama, dampaknya maka bahan kimia pun akhirnya tidak mampu untuk mematikan hama itu ke depan seperti itu. Itu dampak yang paling berat lagi. Permisi, permisi. Permisi, selamat sore. Oh, ada tamu. Mari, silakan masuk. Oh biar aja Bu, di luar aja Bu. Oh iya, silakan. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya panggil Bapak di dalam dulu. Wah, ada
Aman, maaf, cari saya di belakang lagi mengurus kandang ayam. Gimana Pak ternak ayamnya? Alhamdulillah ayamnya pada sehat semua. Oh iya, tumben ini bapak-bapak berdua datang ke rumah, ada apa ya? Begini Pak, saya dengan Pak Lekus mau datang konsultasi sama Bapak mengenai penggunaan pestisida kimia. Gimana masalahnya? Sekarang para petani sedang kebingungan informasi dari Pak Aldi. Oh, tentang pestisida nabati. Iya Pak. Jadi gini, berbicara masalah pestisida sebenarnya menjadi problem bagi para petani kita. Di satu sisi, petani kita ingin agar hasil panennya tetap baik. Ya, solusinya dengan cara memberantas hama menggunakan pestisida kimia karena memang sangat efisien dalam mengurangi hama dan penyakit. Dengan masalah kesehatan yang sewaktu-waktu bisa terancam jika terus menggunakan pestisida kimia. Apakah cara yang digunakan selama ini sudah keliru Pak? Saya bukannya menyalahkan penggunaan pestisida kimia, tapi belakangan ini sudah banyak yang mengerti tentang bahaya yang ditimbulkan jika mengkonsumsi makanan yang ternyata bahan makanan tersebut masih mengandung bahan kimia yang disemprotkan pada saat pengendalian hama. Oleh karena itu penggunaan pestisida kimia itu dianjurkan merupakan pilihan yang terakhir ya kalau memang pengendalian yang lain sudah tidak mungkin dilakukan. Dan itu pun diupayakan ditekan seminimal mungkin. Nah sekarang harus beralih pada pestisida nabati karena pestisida nabati itu bersumber dari bahan-bahan tanaman. Artinya itu aman bagi kehidupan manusia maupun ternak yang lain. Oleh karena itu jalan keluarnya adalah kita harus memulai dengan kembali pada pestisida nabati sehingga nanti akan berdampak positif terhadap lingkungan, terhadap kehidupan musuh alami, maka nanti akan terjadi suatu keseimbangan. Karena keseimbangan nanti akan membangun suatu jaringan atau food chain ya, jadi makanan ya, jaringan makanan satu dengan yang lain. Jadi musuh alami dimakan nama, kemudian hamanya berputar lagi, akhirnya nanti akan jadi kehidupan yang normal kembali. Nah, ke depan penggunaan pestisida nabati sangat dianjurkan ya. Dan ke depan juga penggunaan bahan-bahan kimia atau pestisida kimia sangat ditekan ya, kalau bisa sudah tidak dianjurkan lagi. Oleh karena itu di beberapa tempat sudah harus terbebas dari bahan-bahan kimia itu. Tujuannya tidak lain supaya nanti masyarakat yang mengkonsumsi hasil-hasil produksi pertanian akan lebih aman, terutama bagi kesehatan dan bagi kehidupan di masa yang akan datang. Jadi bagaimana sebaiknya Pak? Menurut saya, sebaiknya mari kita mencegah berbagai kemungkinan yang tidak kita harapkan. Salah satunya dengan menggunakan pestisida nabati. Saat mengendalikan hama pada tanaman kita, bahan-bahannya gampang kok didapat karena banyak tersedia di sekitar kita dan harganya pun tidak terlalu mahal. Efeknya juga tidak berbahaya kok bagi manusia dan lingkungan. Terus gimana Pak? Kita bisa tahu cara pembuatannya. Nah, kebetulan tadi siang Pak Aldi dan Pak Iwan kesini. Mereka mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar pembuatan pestisida nabati. Rencananya kapan, Pak? Tergantung kesediaan dari bapak-bapak aja. Nanti Pak Iwan dan Pak Aldi akan menghubungi Bapak Ibu